Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama Firman Fajar edisi 14 Juni 2021. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Keluaran 3 ayat 11 dan 12a, dan kita lanjutkan pasal 4 ayat 10-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menyumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pasti sudah sering mendengar kisah tentang Musa. Namun saat ini kita akan merenungkan kembali, mengapa Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Padahal Musa tidak pandai bicara, sedangkan Harun kakaknya lebih fasih lidah. Yang pertama adalah Musa adalah seorang yang tulus hatinya. Meskipun Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia akan menyertai Musa dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib, atau dengan kata lainnya, Musa diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Namun Musa tidak tergiur. Padahal sesungguhnya, siapa sih yang tidak mau diberi kuasa yang luar biasa seperti itu? Saya yakin hamba-hamba Tuhan, bahkan kita semua pasti mau. Yang kedua adalah Musa adalah seorang yang jujur. Dia mau mengakui segala kelemahannya di hadapan Tuhan. Pada dasarnya Musa adalah seorang melankolis yang lembut hatinya. Dia tidak tahan melihat ketidakadilan. Dan kebanyakan orang-orang melankolis ini juga tidak pandai bicara. Sedangkan Harun kakaknya adalah seorang sanguin yang pandai bicara dan sangat fasih lidah. Dia pandai dan suka menyenangkan hati orang. Maka tidak heran ketika Musa masih belum turun dari gunung, Harun menurut pada bangsa Israel dan membuatkan anak lembu emas untuk disembah mereka. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 32 ayat 1 dan 2. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka,
Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Seharusnya Harun yang sudah menyaksikan kedahsyatan Allah dan melakukan banyak mujizat, dia dapat membujuk bangsa itu untuk lebih sabar sedikit menunggu Musa turun gunung. Namun, Harun lebih suka menyenangkan hati manusia daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berusaha mendapatkan perkenanan Tuhan daripada manusia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.